Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Materi yang digunakan tentang sampah plastik, masalah, dan solusi untuk lingkungan. Nah, yang pertama, saya akan masuk ke akun Google Classroom. Nah, di sini saya membuka website Classroom Google dan login menggunakan akun Google. Lalu, ketika tampilan sudah seperti ini, klik Created Class. Nah, di sini kita bisa mengisi Nah, setelah tampilan ini akan muncul kelas kode. Lalu, selanjutnya saya membuat kelas baru dengan cara klik tanda tambah, lalu buat kelas. Nah, kelas ini digunakan untuk simulasi pembelajaran. Klik material. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik upload. Lalu kita pilih PPT yang ingin ditampilkan. Nah, di sini guru menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan untuk menampilkan slide pada Google Classroom. Lalu klik pause. Nah, di sini kita bisa lihat saya mengunggah materi PPT dengan judul sampah plastik. Nah, setelah seperti ini, kita telah selesai menyiapkan berbagai slide dari PPT. Nah, jadi materi ini berisi pengertian sampah plastik, karakteristik, serta solusi mengurangi sampah plastik. Dengan adanya materi ini, siswa dapat mempelajari terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membuat tugas dan materi. Guru dapat memberikan tugas kepada siswa, caranya klik Create, lalu pilih tugas. Nah, setelah tampilan seperti yang ada di layar, kita bisa mengklik titel tersebut menjadi tugas sampah plastik. Lalu, kita buat di bawahnya, jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar. Nah, setelah dari sini, kita akan membuat soal-soal yang akan ditampilkan. Di sini kita buat soal pengertian apa itu sampah plastik. Nah, selanjutnya kita tambahkan. Di sini saya akan membuat 3 contoh soal. Yang kedua, nah, lalu soal yang terakhir. Nah, di sini kita bisa memilih short answer. Nah, lalu soal selanjutnya. Nah, jadi saya telah membuat 3 soal. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sampah plastik? Yang kedua, apa akibat pembuangan sampah plastik sembarangan? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi penggunaan sampah plastik? Lalu kita klik di tugas sebelumnya. Nah, di sini kita membuat poin-poinnya menjadi 100 poin. Dan di sini kita bisa mengatur tanggal berapa batas pengumpulan tugasnya. Nah, di sini saya buat tanggal 4.
Nah, di sini terdapat tugas sampah plastik. Kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sampah plastik. Baru yang kedua, apa akibat pembuangan sampah plastik sembarangan. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi penggunaan sampah plastik. Lalu, kita akan mengirimkan link Google Classroom ini agar siswa bisa menjawab pertanyaannya. Kita simpan. Save. Lalu, copy. Nah, link tersebut sudah tersalin ke papan keyboard. Nah, jadi kita akan menunggu jawaban yang akan dikirimkan siswa-siswa dari HP mereka melalui email. Nah, selanjutnya kita bisa melihat jawaban siswa-siswa yang telah mereka kirimkan melalui form dan langsung kita nilai di Google Classroom ini. Nah, di sini kita lihat respon, terdapat 2 siswa yang sudah mengumpulkan jawaban mereka. Nah, kebetulan saya tadi sudah menilainya. Nah, kita lihat sampai apa yang dimaksud dengan sampah plastik, mereka menjawab sampah yang terbuat dari bahan-bahan plastik, sampah yang tidak bisa didaur ulang bahkan sampai beribu tahun. Nah, ini kita bisa mengatur nilainya. Kita simpan. Terus yang kedua, pertanyaannya, apa akibat pembuangan sampah plastik sembarangan? Merusak ekosistem makhluk hidup dan menyebabkan tersumbatnya aliran air akibat sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, kita bisa memberikan poin mereka 1, 2, atau sebagainya. Nah, di sini kita juga bisa membuat balasan. Contohnya, ketika jawaban mereka kurang tepat, kita bisa menambahkan masukan jawaban. Nah, ada juga yang menjawab dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menyebutkan proses daur ulang sampah. Bisa kita simpan. Nah, selanjutnya jawaban yang ketiga. Bagaimana cara mengatasi penggunaan sampah plastik? Siswa menjawab, ketika belanja wajib menggunakan tas dari kain untuk mengurangi pemakaian plastik. Lalu ada yang menjawab menggunakan bahan sekali pakai. Nah, kita bisa menilai poinnya, kita berikan lebih dari 1 poin. Nah, lalu kita simpan. Jadi, guru dapat mengecek hasil tugas siswa, memberikan nilai, serta menuliskan komentar sebagai umpan balik langsung melalui Google Classroom. Nah, di sini kita juga bisa mengirimkan langsung link yang sudah kita nilai kepada siswa agar mereka bisa melihat hasil akhir nilai yang mereka dapatkan. Nah, ini kita bisa melihat skor nilai-nilai siswa, yang mana yang paling tinggi dan mana yang rendah. Nah, di sini juga ada diagram atau grafik total poin yang didapatkan oleh siswanya. Dari poin yang soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Nah, jadi penggunaan Google Classroom membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah karena guru dapat membagikan materi, memberikan tugas, serta nilai hasil belajar siswa secara online. Sekian penjelasan mengenai cara penggunaan Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.